Baik, dari kesimpulan tadi berarti kepanikan itu adalah separuh dari penyakit dan ketenangan separuh dari obat. Nah, melihat dari cerita tersebut gitu ya, sangat bermakna sekali apabila kita sangkutkan atau kita kaitkan dengan fenomena sekarang. Jujur saja Kang ya, yang saya lihat fenomena sekarang gitu ya, yang justru menurut saya pribadi nih, yang berbahaya itu malah lebih besar itu adalah kepanikannya. Jadi ketakutan yang besar akan si COVID ini mengalahkan penyakit itu sendiri. Betul. Itu menurut saya pribadi gitu kan ya. Walau alam mungkin dari yang lain lah ya gitu kan ya. Akan tetapi yang terjadi di sekitaran saya, yang saya lihat lah, termasuk pasien-pasien yang sering kesini, itu tuh banyak yang mengalami sakit kecemasan. Cemas akan berita, cemas akan pemberitaan. Sebenarnya besarnya dari pemberitaan gitu. Media besar dari pemberitaan sehingga membuat panik. Setelah itu mempengaruhi imunitas. Karena terlalu panik, akhirnya dia imunnya turun dan akhirnya dia sakit. Berarti betul kesimpulan tadi yang kedua kita bahas tadi soal sistem tubuh 90 berbanding 10. Ternyata kepanikan ini atau penyakit yang datang ini berasal dari 90%-nya malah bukan dari virusnya. Akan tetapi dari kepanikannya. Iya. Itulah kira-kira insyaallah. Gitu. Nah, mungkin nanti ya kita akan bahas sedikit-sedikit. Tadi virusnya kita sepakati itu ada. Kemudian dari sistem tubuh kita sudah ada juga dari 90 banding 1 gitu kan ya, bahwa memang yang mempengaruhi kesehatan kita itu berasal dari non fisik, dari kita sendiri sebetulnya ya, dari pemikiran lah. Kemudian yang selanjutnya pengaruh dari si virus itu sendiri, cara menanggapi lah, bukan pengaruh ya, cara menanggapi kita tentang virus ini, isi COVID ini terhadap kita. Ya gitu ya. Kalau seperti apa nih? Dari sudut pandang penyehat terapis lah gitu. Seperti apa nih? Jadi kalau berbicara masalah obat dan pengobat, tentu itu berbicaranya tentu harus melihat aspek ya seluruhnya. Nah, tidak dapat parsial ya. Jadi antara virusnya saja dibahas tidak bisa, tetapi harus bagaimana sih sebab akibat seseorang menjadi sakit. Betul. Balik lagi kita ke belakang, sejarah kesehatan itu bukan dari sekarang aja, sejak manusia ada, itu masalah kesehatan itu pasti ada. Masalah sakit itu pasti ada. Betul. Ada. Tetapi dulu itu pengobat-pengobat dulu itu tidak paham nama dulu itu, tapi dia melihat kepada fenomena yang ada di sistem tubuh. Jadi seluruh pengobat di dunia itu pada saat itu, baik itu dimanapun, termasuk pengobatan ala Rasulullah itu, tidak pernah fokus kepada nama penyakit, tidak pernah ada. Baru sekarang aja setelah abad awal 20 itu ada pendidikan klasifikasian itu sudah ditemukannya, maksudnya teori kuman itu, yang teori kuman itu baru itu diajarkan terutama di Amerika itu yang awalnya itu, bahwa korelasinya bahwa penyakit menular itu disebabkan oleh virus dan bakteri. Betul. Tetapi sampai saat ini pun masih banyak perdebatan korelasinya, karena itu bisa dibuktikan juga, bisa dibuktikan. Jadi beda zaman dulu itu memperhatikan tubuh itu, dia seorang dokter itu tadi yang mumpuni itu dia
harus memahami sistem tubuh tadi. Adapun pengatur luar itu kan dari dampaknya sedikit, tetapi keselarasan kerja organ itu yang menjadi pusat perhatian, bukan virusnya. Kalau kita fokusnya ke virusnya, justru akan membahayakan pengobatan sendiri. Mohon maaf, misalkan kita didiagnosa dengan alat yang sekarang ada, langsung dipositifkan dia vonis positif. Apa yang terjadi itu? Ketakutan langsung berbagai tindakan overprotektif itu dilakukan, termasuk memasukkan obat-obatan yang dosisnya juga tinggi. Betul. Nah, padahal belum tentu penyakit itu bisa mengancam jiwanya. Bisa saja namanya virus itu dari dulu juga sudah ada, dan itu juga akan diselesaikan oleh imunitas tubuh itu ya seperti halnya virus-virus yang lain. Iya. Karena itu sudah menjadi fitrah. Ketika fenomena alam ini ada, itu manusia itu pasti sudah dipersiapkan Allah sang pencipta itu sudah bisa ibaratnya lebih mumpuni dibanding dengan virus itu sendiri. Itu sudah pasti fitrah. Jadi yang perlu diyakinkan dulu bahwa manusia ini diciptakan sama Allah makhluk yang paling sempurna. Betul. Artinya kalau kita ilmuwan itu bicara gen dan yang lainnya, manusia itu lebih lengkap kan gitu. Artinya ketika ada virus yang satu masuk ke tubuh pun, kalau si tubuhnya ini dalam keadaan baik, itu tidak akan berdampak apa-apa. Iya. Tidak akan. Seperti halnya kita memandang virus flu misalkan, kan tidak jadi kepanikan, biasa-biasa aja. Kita akan menyelesaikannya dengan sederhana. Begitupun virus ini sebetulnya kalau kita dengan tenang saja, faktanya silakan aja diindra di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang tenang-tenang saja, itulah tadi teori yang dikemukakan Ibnu Sina itu berlaku di situ. Bukan berarti mengecilkan virus, tetapi fokusnya bukan ke virus harusnya, tapi fokusnya adalah bagaimana imunitas kita ini terjaga. Iya, betul. Kalau kita fokusnya ke virus, maka imunitas ini akan seperti tadi domba melihat serigala. Iya. Imunitasnya justru akan turun deh. Betul. Bukannya kita fokus bagaimana tubuh ini bisa sehat, makanan itu terbaik, istirahat yang baik, malah kita terus memikirkan ketakutan tentang tadi. Akhirnya secara alamiah tubuhnya sudah mengalami sakit. Betul. Akhirnya ketika ada gejala-gejala seperti yang diduga, langsung otaknya langsung menjurus ke panik. Nah, akhirnya berbagai, kalau udah panik gimana kan? Betul. Orang akan melakukan yang mungkin tidak masuk akal. Mohon maaf seperti yang mereka ini gitu ya. Ya pasti begitu. Betul. Nah, justru akan membahayakan tubuhnya sendiri. Makanya menghadapi pandemi ini ya biasa saja. Dan kalau keimanan kita kuat, sebenarnya kita tidak boleh memvonis bahwa penyebab pandemi ini COVID. Itu salah besar, atau penyebab kematian yang sekarang banyak ini karena COVID. Tidak boleh begitu, karena keimanan itu sakit dan kematian itu wilayahnya kodok itu kan. Iya. Jadi mau ada COVID mau tidak ada, ketika orang sudah sakit dan meninggal itu kodoknya Allah. Adapun diduga COVID, ya kalau berbicaranya diduga, salah satunya mungkin iya. Nah, karena harus ada sebab akibat. Jadi antara kematian pandemi ini yang jutaan ini, bagi umat Islam ini jangan sampai berkata tadi gara-gara COVID. Bahaya ini melewati ini bahwa ini takdir Allah pada Allah. Nah, jadi mungkin saja COVID kalau gitu mungkin masuk logika. Jadi biar dampak ke tubuhnya juga akan beda. Ketika kita memandang bahwa pandemi ini diakibatkan COVID dengan memandang salah satunya mungkin aja COVID, itu pasti berbeda sih perlakuan kita terhadap situasi yang saat ini. Betul. Berarti tadi yang di awal pandemi ini mempengaruhi keimanan itu dari segi itu ya, salah satunya. Ya pasti jelas. Ya, gitu. Iya.
bahwa memang betul hidup mati sehat sakit itu adalah hak mutlaknya Allah. Yang salah itu adalah kita terlalu meyakini bahwa ini meninggal karena COVID. Ya, itu bahaya tuh. Bahaya. Ya? Bagi orang kafir yang tidak mengenal Allah itu mungkin ya, karena mereka berpikirnya begitu. Iya. Tapi sekarang balik lagi ke umat muslim, layak nggak kalau seorang muslim berkata demikian? Betul. Ya. Berarti segala sesuatu kita kembalikan lagi kepada Maha Pencipta kita, ini kepada Allah, bahwa virus ini adalah makhluk Allah. Dan kita diciptakan sebagai khalifahnya, pemimpin, adalah berarti manusia ini adalah makhluk yang sempurna, tidak kalah dari virus. Betul ya? Berarti kalau misalkan kita orang yang sempurna, makhluk sempurna, diciptakan dengan memiliki akal dan berpikir, sepantasnya kita untuk bisa lebih kuat daripada virus. Betul ya? Berarti balik lagi tadi, yang ternyata menjadi masalah hari ini adalah keimanan. Betul ya? Betul. Keimanan itu. Semua makhluk itu sama. Maksudnya manusia itu sama ya, mau dari negara mana itu makhluk Allah yang sempurna. Yang membedakannya adalah keimanan. Betul. Orang yang iman, orang yang percaya pada Allah, dia terjaga imunnya. Betul. Orang yang lebih percaya sama COVID, melemah imun. Bukan maksudnya bukan percaya ke COVID, memang semua percaya, tapi lebih takut kepada COVID daripada takut kepada Allah. Gitu kan ya? Nah, sekarang yang jadi pergeseran adalah lebih takut kepada Allah dikarenakan pemberitaan yang luar biasa. Nah, dikarenakan pemberitaan yang luar biasa tentang COVID ini, dampaknya yang ternyata luar biasa. Sebelumnya dari dulu yang meninggal banyak. Oh iya pasti. Dari kode Allah dari dulu juga yang meninggal banyak. Akan tetapi sekarang mungkin karena memang sedang trennya ini COVID, jadi terkesan yang meninggal itu terekspos. Gitu kan ya, seperti itu. Jadi dari 3 bahasan ini, soal virus, kemudian sistem tubuh, kemudian sikap kita dalam menghadapi virus antara sistem tubuh dengan si virus ini sudah terlihat kesimpulannya sebetulnya, Pak Yute. Kesimpulannya adalah di poin terakhir. Berarti imun dan iman. Nah, imun dan iman. Kita akan bahas sebentar lagi masalah imun dan iman. Bagaimana pengaruhnya pemikiran kita, kemudian sudut pandang kita melihat fenomena ini. Apakah kita jadi korban ketakutan, ataukah kita jadi pemenang kebahagiaan? Pemenang kebahagiaan. Kita akan lanjutkan sebentar lagi.